Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana arina wa arinal batila batila warzuqna tilawah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi a'udzu bika min hamzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآية صدق الله. Alhamdulillah, syukur ala ni'matillah. Puji kali syukur dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa asma segala kenikmatan kaulah. Sehingga alhamdulillah ila yaumi biasa manfaatkan sisa umur dan syakra. Ya Allah, ibadah ke Allah malam umat pamangsa. Mudah-mudahan ibadah akan dilakukan ulang siaya di lafaz ambiyan Allah, sehingga Allah datang sebagai amal soleh anu biasa mendapatkan kebahagiaan dan kaulah dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salam Allah mudah-mudahan salam kita dihaturkan kepada ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula waliyina sahabatna tabi'in tabi'in tabi'in. Mudah-mudahan budi kaulah selaku umatkan anu insyaallah istiqomah mau mengikuti ajaran mantenangan. Amin ya Allah ya Allah. Para sepuh hadirin warga jamaah sekalian, alhamdulillah sekadar ulang tinggal sebuah hadiran pada mayunan tahun angkatan 2020 22. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala rugi kekirangan kehilafan di tahun anu ayeuna Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memaafkan atas kesalahan kita, mengampuni dosa kesalahan orang sadaya. Mudah-mudahan orang sadaya hadir khusus Allah takdirkan tujuh kata yang akan datang. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Bukan hanya dunia, tapi mudah-mudahan sukses akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu jamaah hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Sadaya jalmi
menginginkan bahagia dunia akhirat. Ke ayat hiji pun manusia yang tidak mempunyai harapan kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan, pasti hal eta dipikahoyong kurang sadaya. Saat dia jalmina paling bahagia. Gaya ibu kerasa hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, umargi ibu gaduh cita-cita. Ibu gaduh kahoyong, hoyong namun sing ibu abi hayang dibahagiakeun ku Allah. Maka urang usaha taeta teh bentuk keinginan urang kahoyong urang bahagia, senang, selamat. Hal kita dipikir harap kurang sadaya, diinginkan kurang sadaya. Cek ibu kira-kira untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, apa yang harus kita amalkan? Ada 4 resep yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Pami kurang hoyong bahagia dunia akhirat. Resep yang pertama yang harus hadirkan dalam kehidupan kita, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Sing kerasa syukur kasa bagus di Allah. Lamun jalmi kerasa syukur ke Allah, pasti bakal merasakan bahagia dirinya, senang jiwanya, insya Allah. Bening pola pikirnya, kami kurang sering kali syukur kasa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kami jalmi kerasa syukur ke Allah. Cobi nawan dirauskeun bulan. Ya, ketidakbahagiaan, ketidaktenangan, hanya gelisah resah yang kita subhanallah punya rasakan. Karena tidak pernah berterima kasih ke Allah. Rasai kami urang geus nganuhunkeun ke Allah, terima kasih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu urang kedah terima kasih ke makhluk Allah. Saha wae cek ibu punyan anu kedah disyukuri ku urang. Salah sawios makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, orang yang berjasa. Saha anu sangat berjasa kamu kurang, ibu sidaran ramah. Maka Allah perintahkan di Al-Quran, Anishkurli waliwalidayka ilayal masyir, kata Allah. Ini pesan Luqman kepada keluarganya. Bersyukur kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada orang yang telah melahirkan dan mendewasakan kita, adalah orang tua. Saha wae cek ibu anu kalebet orang tua, nah anu melahirkan unggul, henteu cek ibu. Iya, ada 4 kategori punya yang dinamakan orang tua. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Kemudian orang tua yang menikahkan kita, posisinya apa? Mertua apa nih? Kadu mertua. Alhamdulillah. Di situ moga. Mertua. Kemudian yang ketiga yang mendidik, memberikan ilmu pengetahuan. Guru. Guru mana anu kedah disyukuri kurang? Dimulai TK. Beres begini. Dudikeun ka perguruan tinggi anu memberikan ilmu ka urang sadaya. Perlu urang berterima kasih karena ilmu natos naon dunya diserap urang sadaya, ditampi urang sadaya. Orang yang memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian siapa lagi yang dinamakan orang tua? Ya, yang membesarkan kita. Ya. Kadang ayat sebagai bapak angkat ibu anu sok ngurus ka urang. Ya.
Karena ibu bisa dewasa, tidak semua orang tua yang melahirkan yang mendewasakan dan membesarkan kita, tapi bisa jadi punya selain orang tua yang melahirkan yang membesarkan kita, itu namanya bapak angkat dan ibu angkat. Itu perlu kita syukur. Sur para ulama kedudukannya sama hukumnya, karena itu semuanya orang tua. Ya. Kalau menyakiti misalkan ke bapak yang menikahkan, ibu yang menikahkan, punya posisinya mertua, dosanya sama. Punya sinaran ke ibu sana, kandungnya dirah. Ya, begitu juga guru yang memberikan ilmu pengetahuan, subhanallah, ya sama. Dulu kedah naon punya, disyukuri kurang sadai. Teringat. Kami orang oyong bahagia dunia sekarang akhirat. Ayat di zaman kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dua kaum punya unjukan ke Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Satu orang yang minta kepada Nabi Musa ingin diberhentikan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua punya minta banyak rizki. Itu permintaan kaumnya kepada Nabi Musa yang harus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, siap akan aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama permintaan punya kaumnya tadi kepada Nabi Musa yang harus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta di stop rizki. Ayat orang cekik komen lagi. Pada KM mau menyampaikan ke Allah, aku mengusulkan rezeki dan cek bangunkan, ya kan? Tapi di zaman kaum Nabi Musa ayat meminta seperti itu. Apakah orang yang minta itu subhanallah punya termasuk orang yang pelit, orang yang bakhil? Luar biasa. Karena rezekinya melimpah luar biasa. Dia sudah membangun subhanallah punya saranya pendidikan, saranya ibadah, saranya kesehatan, semua dia udah naon punya dirikan. Bahkan fakir dan miskin selalu dia sejahterakan subhanallah. Tapi rezekinya terus melimpah, maka minta kepada Allah, tutup Musa, sampaikan kepada Allah rezeki untukku. Oke, kata Nabi Musa, akan aku sampaikan. Diuningakan Nabi Musa ke Allah permintaan orang pertama tadi. Ya Musa, bejakan ka kaum anu minta ditutup rezeki punya cek Allah berhenti syukur ke Allah. Berhenti syukur ke Allah. Itu jawabannya. Terus dari punya anu kedua minta ke Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Nabi Musa harus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oyong sernau rezeki diberikan kepada Nabi Musa ke Allah. Kaumku yang minta banyak rezeki, kata Allah punya harus sering kali bersyukur kepada Allah. Jawaban pertama tadi, mana mungkin Musa aku bisa berhenti syukur kepada Allah. Karena luar biasa Allah menitipkan kenikmatan kepadaku, aku tidak bisa menghitung nikmat yang telah Allah titipkan kepadaku, kata orang yang minta ditutup rezeki tadi. Kan sampean mintanya fakir, mintanya berhenti rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, ini jawaban dari Allah berhenti syukur. Tajalmi alim syukur naon punya dan berhenti syukur ke Allah karena luar biasa seueur naon punya nikmatnya. Maka jelas jawaban di Allah Subhanahu wa taala sesuai sinar firman-Nya, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum, kata Allah, pasti akan aku tambah rezekinya bagi orang yang senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah, tidak akan kekurangan, tidak akan berhenti, terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Jadi lamun alim dari kaya orang seperti sehingga sudah minta dan lawan musibah. Ya. Rasai punya
Tadi jawaban anu kedua kedah naon? Syukur ka Allah. Cek ieu jalmi anu menta kaya, Musa, bagaimana aku mau berterima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah, sedangkan kehidupan aku sangat luar biasa di bawah garis. Cek eta jalmi subhanallah punya, aku mah sarung juga punya satu, Musa. Apa yang aku syukuri kepada Allah? Jika aku sholat, istriku nunggu. Ya, gantian sarungna. Boga hiji, cek nu menta naon kaya. Aku berhenti sholat, baru istriku naon punya sholat. Karena sarungnya gantian sama aku. Ya, apa yang harus aku syukuri? Kata orang yang minta kaya, kan permintaan sampean itu kepadaku harus sampaikan kepada Allah. Ingin kaya seperti si fulan, hartanya melimpah di mana-mana. Maka jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Ya, kalian kan masih diberi hidup. Kalian masih bisa naon punya berjalan. Kunaon harara saya tidak ngaji teh. Nah, jika Allah begitulah jawabannya. Terus, ya, kunaon ditah ibadah teh harese, rada tarik teh lain. Kami di bawah sana kaya suatu aja lep-lepan. Tukang gengser dia nak. Ngaruh dengan orang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masuk ke tarik ya. Tuh, kata jalmi teh ngeyel tapi hayang kaya punya. Dipasihan awan punya cara ku Allah, tapi kekeh naon anu kedah disyukuri. Yaitu padahal seueur punya nikmat anu kedah disyukuri ku anjeunna. Ini punya contoh kaum Nabi Musa anu minta ka Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Yang satu minta ditutup rizki, yang kedua minta dinaon punya tuh bukakan pintu rizki. Tapi jawaban ti Allah dia berhenti syukur kepada orang yang mau diberhentikan rizkinya. Jawaban bagi orang yang minta rizki banyak kepada Allah, pandailah bersyukur kepada Allah. Tadi kan la azidannakum, ditambah rizkinya ke Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Pertama nu kedah dihadirkeun pamikurang hoyong bahagia dunia sinareng akhirat punya hadirkeun sifat naon punya rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kan tenang punya dina rumah tangga. Hadirkan rasa syukur ka sana. Ya ka Allah. Terima kasih kepada suami yang telah menyayangi, yang telah memberi, resmi, yang telah punya subhanallah punya perhatian. So, terima kasih Osok anu unten ka suami pami dipasihna. Osok. Bohong deh. Loh, karena jujur-jujuran dah ya. Terima kasih Pak atas perhatiannya, atas pemberiannya. Walaupun abang tidak memperhati dan tidak memberikan subhanallah uang yang banyak, yang penting aku mah abang perhatian. Minta aku perhiasan, abang perhatikan, beliin. Dan resminya sekedap dari lebaran minta pakaian baru, punya perhatian ku abangnya. Ya subhanallah. Kudu gede-gede duit, penting mah perhatian. Ya, subhanallah. Makanya terima kasih atas perhatiannya, pemberiannya, kasih sayangnya. Oh, subhanallah. Ya, pami di rumah tangga kirang bersyukur. Oh. Ya. Kerjaannya nuntut malolo. Terusnya sana sok nuntut. Ibu. Subhanallah. Ya. Terus minta hak hari kewajiban tidak dipenuhi. Korea. Allah
Kewajiban dulu yang harus utamakan, dahulukan, ya, insya Allah. Ya, hak dan lain sebagainya pasti akan dipenuhi. Siapa yang akan memenuhinya? Allah. Walaupun suami tidak memberikan sesuai dengan keinginan ibu, subhanallah punya, tapi Allah yang akan memberikan kepuasan punya kepada ibu, memberikan kesempurnaan kepada ibu, memberikan punya segala macam, subhanallah. Tapi orang terasa syukur. Hadirkan sifat naon punya syukur orang kasar ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor kedua, kedah dihadirkan di kehidupan kurang belum bahagia, sabar. Sabar. Ya, seorang hoyong kena sabar. Maka cek Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Kami kurang ngaruh keperyogian subunkeun ka Allah. Ya, ucara naon? Salat silakan sabar. Ya. Sabar. Salat. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan menyertai orang-orang siapa? Sabar. Maka pantas kata Al-Imam Ghazali, ketika punya hamba itu diangkat, meraih kesuksesan, kebahagiaan punya, lawan bersyukur cek Al-Imam Ghazali, supaya ente takabur, supaya ente nawan punya bangga diri, sombong dan lain sebagainya. Ketika subhanallah punya dihinakan oleh Allah, ketidaksuksesan, ketidakbahagiaan, subhanallah, punya bangkrut dari ini itu segala macam, punya dijatuhkan ku Allah subhanahu wa ta'ala, lawan punya sabar. Insya Allah punya mual arah, terus lawan punya istiqomah, ibadah ke Allah, minta ke Allah, karena Allah menurunkan punya kehinaan, ketidaksuksesan, punya bukan berarti Allah punya terdatas menutup kesemangatan kita. Justru punya Allah akan membangkitkan manusia bila mana manusia ini bertahan punya atas kesabarannya, ikhtiar terus punya ibadah kepada Allah, maka di waktu saat Allah akan membangkitkan lagi hamba. Kadang kurang mah pamikir sukses mah alim bareng. Ya, duha kan loba duit menghoream, tahajud kerada bahagia menghoream, tapi lamun keur mengih kapuri, ya, ADKM, lamun jalmi nuju mun yang kapuri, sholatna tetep bikin kacareurik, duka ceurik sieun teu ditarima ku Allah, terus ya. Buka cerik kunaon wi, buka sedih. Tapi maka eta teh punya lepa cara seperti gitu teh. Ari keur naon punya urang misalkan bahagia mah, lupa ibadah kepada Allah. Henteu khusyuk ketika ibadah ke Allah. Tapi ketika naon punya urang aya dina keterpurukan, merasa naon punya subhanallah. Justru biasanya jalmi anu naon punya celaka itu bila mana Allah muji ku mangrupi kebahagiaan. Terus ya, orang yang celaka, orang yang bisa hina bila mana diberikan kebahagiaan, kesuksesan oleh Allah tapi tidak mau bersyukur. Tidak sedikit orang yang sukses bahagia dunia dan akhirat, ketika awal diuji dengan kemenderitaan, kemudian bertahan mempertahankan kesabaran, ikhtiar istiqomah ibadah kepada Allah, maka akan menemukan keberhasilan dan kesuksesan. Ya. Seperti anak misalkan masih di nawan punya sekolah,
Oh kata gurunya subhanallah punya tuh. Jadi naik ke kelasnya. Terus dia naik kelas. Kunaon subhanallah punya. Ya, bukan menganggap bodoh. Subhanallah. Tapi ini cara Allah untuk supaya lebih dewasa manusia itu. Terus punya, lebih hebat manusia itu. Lebih berpikir panjang manusia itu punya. Itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kurang mengartikan naon punya sendiri cara. Ya. Kurang kali naik kelas, wah degung-degung serang. Ya, bodoh, masih aja bapak anak, kita cek ibu kan itu. Allahu Akbar. Ya. Hai giliran hebat punya, oh subhanallah anak mama. Yang giliran hebat jika bapak lah. Allahu Akbar. Ya. Oh, justru kedah disemangati subhanallah. Ya. Oh, anak mama, anak papa paling pintar, paling hebat. Subhanallah. Ini cara Allah untuk mengangkat harkat derajat kamu supaya lebih dewasa, supaya lebih pintar lagi, supaya lebih rajin lagi, supaya lebih khusyuk lagi. Subhanallah. Itu cara Allah, beda dengan cara bulan. Ya. Kamari nuju naon punya pandemi, kamari nuju corona, subhanallah punya berapa juta orang subhanallah punya yang keluar dari naon punya perusahaannya, pekerjaannya subhanallah. Ya. Tapi banyak orang yang sukses subhanallah. Ya, sebelum corona jarang usaha di imah subhanallah lewat HP. Tapi saat ini subhanallah banyak orang yang sukses lewat naon punya jualan online. Allahu Akbar. Ya, itu hikmah di balik naon punya corona. Pami urang sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, ya. Teras ikhtiar, tuh Allah akan membangkitkan, Allah akan menyukseskan. Maka perlu sabar. Ya. Ibu dina kehidupan sok menak karaos. Sok menak karaos. Ya. Ya, eta teh ujian kene keras. Ya, maka lawan ku sabar. Ya. Ibu dina ibadah sekorea. Seueur Korea, mana seueur semangat. Seueur Korea. Ya. Allahumma paksakeun. Ya. Cik pami ibu punya dalam waktu ibadah dongkap sifat naon punya hoream tadi naon anu kedah dihadirkan lamun teh dihadirkan sifat sabar dina jiwa urang jelas malas terus hoream terus iya kegeulaan terus ya so kan alasan teh itu ya beribu-ribu naon punya alasan. Tapi pami dihadirkan sifat sabar, Allahu Akbar. Maka diganti punya ku kalimat sanajan. Sanajan hujan, sanajan panas, sanajan leur, sanajan punya poek, sanajan aliran, tetap ngaji. Maka bagus punya pada KM tadi. Takut dianggap libur subhanallah punya. Langsung narik naon. Mesti luar biasa. Ya. So. Ya. Sanajan pengerasnya misalkan di jalan, penting macaan punya kadang terus atau make ieu ke jalan ngaji. Terus ya. Alhamdulillah itu bentuk naon punya upaya. Kumargi hadir rasa naonana, sabarna. Maka terus berusaha kanggo mentaati perintahan Allah. Bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk pengurus, tapi selamatkan semua jamaahnya, selamatkan semua warganya, subhanallah. Berusaha masjid ini supaya terang, ya, bahwa ini malam naon punya pengajian, subhanallah. Terus berusaha, inilah punya orang yang menghadirkan sifat sabar di jiwanya. Ingin terselamatkan dirinya, menyelamatkan juga orang lain, subhanallah. Itu jiwa punya yang hadir sifat naon sabar. Maka terus ngajak, terus mengingatkan. Allahu Akbar. Jadi tadi dua
sabar. Ya, hadirkan. Nomor katilu, hadirkan punya sifat ikhlas. Ikhlas. Mudah diucapkan anak baik. Ini dipraktekin anak baik. Ya, habis sholat payung ikhlas. Tapi kan kaburung bunta jadi pun. Cuk sabagian kudu purup lamun sholat hayang musuh. Rasanya. Cuk sabagian kudu melotot. Jadi dua anak ibu tadi pakai burung bunta, wa ibu teh keur sholat. Ya, yakin moal musuh kalah ieu. Ada tahu Islam. Ya, berangkat dengan keyakinan kurang. Bahkan sur keterangan mampunya tinggali tempat pangsujudan. Bolototkeun we kurang. Aslinya. So, daripada belum terus tinggalkan batur. Ya Allahu Akbar. Oh, tinggalkan. Ya. Terus setiap tahun punya gerakan. Mungkin misalkan tos terakhir punya tasahud akhir. Ya, tuh punya tetap naon punya tanda tawisna. Juruk. Ya, ketika naon punya at-tahiyat. Ya. Ada sebahagian punya tanda tawisna ulama sebelum misalkan kita naon punya syahadat, maka tuh tempat sujud tadi tinggal. Pamitos naon punya tanda tawisna melunjukkan subhanallah punya jari, maaf. Ada yang dari awal, ada yang pas naon punya asyhadu alla ilaha illallah punya tanda tawisna, ada yang pas naon punya tanda tawisna punya asyhadu alla langsung punya tunjukkeun deui, ada kalimat ilah misalkan punya gerak setiap kalimat ilah punya tanda tawisna itu maka. Ya, untuk ingin menyalahkan karena semua itu punya naon punya payung. Ya, tanda tawisna. Tingali subhanallah alihkan. Ya. Loh, pandangan. Tapi kita berusaha kita naon punya usul ikhlas dengan iman. Ya. Ikhlas. Memang cek ibu tadi udah ucapkan punya hese kamu dipraktekkan sifatnya tadi. Tuh. Ketika ibu misalkan subhanallah punya mendapatkan nawan punya tanda tawisna keprihatinan, musibah salah satunya ditinggalkan oleh keluarga yang sangat kita cintai. So, ibu ikhlas, dikantunkan ke suami ikhlas. Ikhlas. Ya, dikantunkan ku harta ikhlas. Ikhlas. Ya. Suami milik siapa? Allah. Ya. Namun suami ngantun ke? Ikhlas tak? Alhamdulillah. Jangan deh. Ya. Bu, teringat. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Ya. Ada yang meninggal, ya, di komplek Bawah Madani, dimakamkan di Banjaran. Ya, kata pada KM Basel, Ustaz tolong bantu ada yang meninggal. Ya, siap bantu mandiin segala macam. Ya. Mana dimakaminya di Banjaran. Oh, jauh banget. Ya. Angkatlah ke Banjaran. Ya. Sebagian keluarganya Allahu Akbar. Ya. Misalkan manggil-manggil. Ya. Bapak begitu cepat subhanallah kepergian Bapak. Ya. Bagaimana nasib aku subhanallah punya Bapak sudah jadi. Ini bicara nasib. Terus punya. Allahu Akbar. Berarti terpercaya ke sana. Ka Allah. Ya. Oh, punya cek pribados punya pami sebatas nangis pada KM pribados panjaran. Da manusia uras sok aya geletuk misalkan ngantunkeun subhanallah punya langsung sampai keluarga teh memacai. Ustaz, dicai keur naon punya tanda tawisna. Sebentar bareng hidup. Pake pangdoakeun. Itu aja ambil kesadaran punya cek pribados antep damal cager di inuman ge. Aslina Bu, pribados masuk nyarios gitu. Ya, udah biarin aja. Iya. Kalau belum sadar, punya tanda tahu sudah kasih minum apa gitu teras begitu. Oh, sinap puas lah lagi sinap cek pribados. Nanti kalau udah sadar, baru saya ingatkan.
Ya. Kadang campur ke datang ke jenazah. Cuk sebahagian terus awas air mata jatuh. Terus gitunya kenyataannya apa? Awas jangan kejatuhan air mata. Di emut ku pribados berapa ton sih air mata anu netes? Sok emut punya ku akal anu sehat. Ya berapa kilo air mata yang menetes misalnya? Yang memberatkan itu bukan air matanya, tapi ketidakikhlasan kita. Ya, itu milik siapa? Atau kenapa kalian manggil-manggil? Ya, kenapa beraung-raung? Kenapa manggil-manggil? Kunaon disamat terus, subhanallah. Ya, nah itu bu, maka berwadas, awas kejatuhan air mata. Nanti berat mayitnya. Serius berbadas. Sok dia emot punya. Pamili timbang yang netes air mata berapa kilo? Ya. Subhanallah. Satetes misalkan malah sebasa aja kayak kapan ini. Pamili emot kadinya apa punya? Tapi itu bahasa yang sangat luar biasa harus kita terjemahkan punya. Tuh punya. Takut tidak ikhlas atas kepergian keluarga yang kita cintai. Ini perlu hadirkan, Bu. Umar Ibrahim sadaya pasti dikantunkan ibu, pasti dikantunkan bapak, pasti dikantunkan putra, subhanallah. Pamit tadi hadirkan sifat ikhlas, ya. Oh, seolah-olah kurang terido. Karena itu seolah-olah milik kita, punya kita. Allahu Akbar. Ya. Kumaha subhanallah punya anu sayyidna. Ya. Ya Allah ya Rabbana. Ya, aku ikhlas atas kepergian subhanallah orang yang aku cintai. Ini caramu ya Allah luar biasa, sayang kepada mamaku, sayang kepada papa. Ya. Untuk kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah aku sebagai anak mama dan papa, karena memberikan didikan dan pelajaran kepada kami, maka kami akan mengiringi kepergian mama dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga mama bahagia di alam barzah. Subhanallah. Meraih kesenangan dan kebahagiaan itu menggambarkan punya orang ikhlas kepergian orang yang sangat dicintainya. Bukan dipanggil kumaha nasib abdi ka aya bapak. Da abdi mah tuang segala rupi ge kumaha bapak. Nu nanggung jawab segala rupi bapak. Terus Allahu Akbar. Ya. Tuh doakan. Karena mayit yang baik itu punya nyarios. Ini bicara ikhlas ya. Ibu sok nguping cariosan mayit. Ayah nu nguping ini deh. Ente ibu, sami. Daripada seringan dari kuburan can nguping suara mayit. Padahal dimulai geletuk itu subhanallah punya arwahnya terbang kepada Allah. Ya, maka tina diri manusia itu dibagi 3/3. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk diri kita, sepertiga untuk makhluk yang lain. Yang bernama ruh itu sepertiga tina kuburan kembali kepada Allah. Ya. Matak ayat jalmi anu ngantunkeun subhanallah punya kieu paningalina. Sakayan molotot ulah sok sungudon. Kan orang sok sungudon. Terus ya goreng sih atau mau teh molotot. Gaya keterangan punya mayit anu goreng mau teh molotot. Terus punya eta teh sur keterangan punya tuh melihat lepasnya ruh. Ya. Natap subhanallah lepasnya ruh kemana masih kelihatan. Ya. Maka di waktu selibakan punya tanda tanda tutup rapat teh. Tuh sepertiga ka Allah. Nyariosna kumaha cek ibu? Pami gambaran mayit anu sae ya. Kodamani. Nah, anak-anak mama cepat mamah mandikan, mamah bungkus, mamah sholatkan,
mama antarkan, subhanallah. Koda mani cepat, subhanallah. Kenapa? Rindu punya ingin ketemu sama Dat yang menciptakan mama. Ya. Tuh maka nu ikhlas mah tadi tuh ya punya nyebatkeun anak. Oh. Ya Allah, aku ikhlas. Memang secepat ini atas kepergian ayah dan mama, subhanallah. Tapi ini bentuk kasih sayangmu ya Allah. Ya, Allah rindu, Allah sayang, dipanggil ku anjeunana kanggo naon punya menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, maka jalmi nu sae tu nyariosna kitu. Engal hoyong tepang sinaran Allah. Ya. Ayah punya gambaran jalmi anu naon punya teh sae main. Fa aina tadhabun, mau dibawa kemana akuna? Ya, pupus di tempat naon punya kamar tempat tidur biasa anjeunana. Diangkat kepala putrana kat naon punya ruang tengahkeun. Jerit, fa aina tadhabun, mau dibawa kemana? Iya, jadi angkat deui bade naon punya karena tempat kami bakar. Nyarios deui, subhanallah. Takut. Ya, sieun pepenak sinar naon punya Allah. Kunaon rumaos punya dirinya tidak pernah syukur, tidak pernah sabar punya untuk melaksanakan perintahan Allah Subhanahu wa taala, maka sieun pepenak sinar saha punya Allah. Kumargi engke bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. So, apakah ibu siap ketika menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur? Siap? Siap cek ibu. Iya. Ibu punya, kenapa bilang siap? Karena ibu sudah berusaha. Terus menyebut nama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ini doa yang diajarkan Rasul punya. Kenapa Rasul mengajarkan itu? Ketika di alam kubur ditanya oleh dua malaikat, "Marobuka?" Karena kita sering menyebut nama Allah, pasti amalan kita akan membantu punya untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Kami kurang punya pernah nyebut nama Allah, ya? Tara pernah takbiratul ihram menyebut nama Allah. Kira-kira bisa mau? Allahu Akbar. Patak sok aya ningali di bados satu tempat punya. Eta main, kami pada dimakamkan, sok dibekelan tulisan, diselapkan karena kelempna. Ya. Ayah kepada kantos punya, kepada cerita komen, dalam malaikat. Oh, ya, bahan kan dia punya. Kan kepada sambil memuja punya kira-kira dia bisa nyokot mau. Iya. Allahu Akbar. Ya. Kurang di dunia punya pami giliran misalkan di paparina punya kadang menyampaikan ya pertanggungjawaban atau segala macam misalkan. Ya. Di depan naon punya halayak seueur, jalmi seueur. Ya, kadang terus dikonsep di bumi. Oh iya. Dilembetkan karena saku kan rada gerogi lagi nyopatnya punya era terus punya terus jelas rata punya terkabayang kepribadian ke di alam kubur yang aktif malaikat anu luar biasa larosna. Wah jika nanti ngacereng ke tulisan kepribadian sebentar sanes fanatik punya saya nama tos punya kurang usaha beramal karena pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dua malaikat itu tidak lepas amalan kita, amalan anu biasa diamalkan keseharian kurang sadaya. Dan ketika punya malaikat menanyakan kepada kita, "Marobuka?" siapa yang menjadi Tuhan? "Wama imamuka?" siapa yang menjadi imam? Ya, kan Al-Quran tiap saat dibuka Tuhan. Terus Al-Quran tiap saat dia aos, Al-Quran tiap dipelajari kurang sadaya. Itu kan keseharian kurang amalan terus.
Rasdai subhanallah punya wama nabi yuka. Ini pengajian kan sunnah Nabi. Diajarkan kunaon Nabi, dicontohan usaha ku Nabi mengadakan taklim seperti ini. Nabi terlebih dahulu punya memberikan contoh ke orang sadaya, diikuti orang asipa, berarti ia bukti nyata bahwa orang menghidupkan sunnah siapa? Nabi. Keditaros wama nabiuka, siapa yang menjadi nabimu? Dia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wama kiblatuka. Ini kebiasaan kita sholat menghadap ke arah kiblat. Terus ya, menghadap ke arah kiblat. Itu ditaruh wama kiblatuka. Apa yang menjadi arah kiblatmu ketika hidup di alam dunia? Ka'bah. Kayak awalan. Terus dari keseharian kurang punya ditaruh dari di alam kubur. Wama ihwanuka. Ya. Maka di Al-Quran punya duribat alaihi mudillatu aina masukiku ila bihabli minallah wa habli minanas, kata Allah. Ini kan sesuai punya sinarang pertanyaan bakal dipertaruskan ke di alam kubur kedua malaikat. Ya, teu acan jalmi anu sae pami urang hubungan anu sungkul jeung Allah, tapi jeung makhluk Allah. Kumargi punya manusia itu mengupikan punya wama ihwanuka, siapa saudara-saudara kalian? Ya, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya, maka Nabi mengajarkan makana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yasir rahimah. Sambungkan silaturahim gunawan keur mempererat hubungan kemanusiaan. Diajarkan punya maka keseharian amalan kurang anu balik dipertaros usaha kedua malah ikhlas ya umargi sagala rupike kagungan saha Allah urang mah henteu ngagaduh punya ngan sakadar titipan percis seperti tukang mobil mewah, mobil kumaha wae ketika dicana kudu gadugna dadak subhanallah. Alhamdulillah. Jadi terus dadak langsung lagi. Ya. Jadi yang terakhir itu tadi 4 resep yang harus dihadirkan dalam kehidupan kita. 1. Syukur. 2. Sabar. 3. Ikhlas. 4. Ridho. Insya Allah di tahun depan yang ada kaitan dengan ridho. Ya, insya Allah punya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala punya, walam yardo biqodoi, walam yasbir ala balai, walam yaskur ala nikmai, falyatahid roban syiwai, kata Allah. Siapa orang yang tidak ridho atas ketentuanku, tidak sabar atas musibah yang aku berikan kepada hambaku, tidak berterima kasih atas nikmat yang aku titipkan kepada hambaku, kata Allah, falyatahid robban siwai, keluarlah dari muka bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan orang sing kalebet hamba anu syukur, hamba anu sabar, hamba anu ikhlas. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, punya berikan kepahaman sehingga orang biasa ngamalkeun punya menuju kebahagiaan dunia sedang akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu rupina biasa kadugikeun dina kesempatan, mudah-mudahan aya guna manfaat khusus kamu dari pribadi simpuli mumpama para bapak ibu sadaya jamaah. Mudah-mudahan sekali ini punya riungan kurang sing aya dina ridho Allah yang berasbab kang rusurna magfirah rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten kasuhun ila itu bi walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.